Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyo Dwi Cahyo, NIM 1913010135, kelas 4H, STMIK Amikom Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang studi kasus sistem pendukung keputusan atau SPK dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Baik, untuk kesempatan kali ini, pertama saya mengambil kriteria dan yang digunakan dan bobotnya pada PDF yang telah diberikan. Di antaranya yaitu kriteria yang digunakan menyerupai C1 sampai C5. Dengan C1 yaitu IPK, C2-nya itu penghasilan orang tua, C3-nya prestasi yang diraih, C4 organisasi yang diikuti, C5 jumlah tanggungan orang tua. Maksudnya di sini jumlah tanggungan anak orang tua dan bobot dari kriteria C1 sampai C5 masing-masing mempunyai bobotnya masing-masing. Untuk C1 yaitu 0,26, C2 0,23, C3 0,15, C4 0,14 dan C5 0,22. Baik, pada kriteria masing-masing kriteria yaitu antara C1 sampai dengan C5 itu juga memiliki bobot masing-masing. Contohnya yaitu IPK sendiri, apabila IPK-nya kurang dari 2,75 maka mendapatkan bobot yaitu 0. Dan apabila di antara 2,75 dan 3,00 maka mendapatkan bobot 0,25. Begitu juga dengan kriteria yang lainnya. Untuk gaji juga seperti itu. Bila gaji kurang dari 1 juta maka bobotnya adalah 1. Dan untuk prestasi apabila ada mendapatkan bobot 1, apabila tidak ada 0,5. Begitu juga dalam organisasi, mirip dengan prestasi. Selanjutnya yaitu bobot kriteria jumlah tanggungan orang tua. Di sini ialah orang tua masih memiliki tanggungan berapa anak. Apabila lebih dari 5 anak ialah mendapatkan bobot 1. Apabila hanya 1 anak ialah 0. Oke, lanjut. Di sini saya mengambil 8 data mahasiswa sebagai contoh. Di sini data mahasiswa yang sebelah kiri sudah terekam datanya seperti ini, IPK oleh masing-masing mahasiswa dan gaji orang tua, prestasi yang diraih apabila dan organisasi yang diikuti beserta tanggungan orang tua. Untuk di sini tanda A di sini berarti aktif atau ada. Kalau TA ialah tidak ada atau tidak aktif. Untuk sebelah kanan ialah konversi dari data yang sebelah kiri tadi. Misalnya IPK 3,94. 3,94 yaitu berada di atas 3,5. Maka bobotnya ialah 1. Begitu juga seterusnya. Untuk gaji juga sama. Misalnya 5.500.000 pada mahasiswa Wildan, yaitu 5.500.000 yaitu berada di 0,5. Seperti itu, 0,5. Prestasi apabila ada maka 1, apabila tidak ada maka 0,5. Begitu juga organisasi, tidak ada 0,5, ada mendapatkan bobot 1. Tanggungan sendiri apabila lebih dari 5 atau 5 ialah mendapatkan 1. Dan untuk 1 sendiri
tidak memiliki bobot sama sekali. Data yang sudah dikonversi menjadi yang sudah mendapatkan bobot atau dikonversi menjadi bobot, maka selanjutnya akan menuju tahap normalisasi. Di sini untuk normalisasi dengan menggunakan nilai keuntungan, yaitu nilai C1, misal C1 dari setiap mahasiswa dibagi nilai maksimal dari keseluruhan bidang C1 atau seluruh kriteria C1. Misalnya mak dari kriteria C1 yaitu ialah 1, maka XIC ialah milik mahasiswa itu sendiri. Berarti 1 min 1 per 1, maka akan timbul atau terjadi perhitungan hasil itu adalah 1. Begitu juga sampai ke bawah. Ini berlaku untuk satu bidang. Untuk C2 juga sama, yaitu menggunakan normalisasi bidang mahasiswa. Setiap mahasiswa dibagi maksimal kriteria, nilai maksimal kriteria ya adalah 1, dan seterusnya. Dan C3 juga berlaku seperti itu, bagi 1. Untuk organisasi juga sama, dibagi 1, tanggungan juga sama, seperti itu. Untuk selanjutnya, apabila nilai keuntungan atau benefit sudah diketahui, selanjutnya akan menuju perhitungan, yaitu perhitungan menurut setiap kriteria, yaitu merupakan yang mempunyai bobot masing-masing. Contohnya C1 tadi ialah 0,26, gaji tadi 0,23, prestasi 0,15, dan organisasi 0,14, tanggungan 0,22. Di sini setelah tadi tahap normalisasi, maka kan kita kalikan bobotnya masing-masing pada setiap kriteria. Pada kriteria IPK, masing-masing nilai yang dihasilkan mahasiswa atau bobot yang dihasilkan mahasiswa dikalikan bobot C1 atau bobot kriteria IPK, yaitu 0,26. Begitu juga dengan gaji, sama ya, dikalikan 0,23, prestasi, begitu juga organisasi dan tanggung jawab orang tua. Apabila semua sudah dikalikan, maka akan terjadi hasil seperti ini. Tadi misalnya 1 akan mendapatkan bobot 0,25 pada bidang C1 pada IPK, dan 0,23 pada gaji, 0,15 pada prestasi, 0,07 pada organisasi, dan 0,055 pada tanggung jawab orang tua. Dan pada setiap masing-masing mahasiswa semua ini dijumlah satu baris dan ditotal pada kolom total tersebut. Baik, setelah menemukan hasil dari kesemua jumlah mahasiswa dari semua kriteria setiap mahasiswa, maka akan tampak total yang terbesar hingga yang terkecil. Untuk rankingnya sendiri, yaitu untuk kemungkinan terbesar, yaitu ialah nilai yang terbesar untuk memungkinkan mendapatkan beasiswa atau bantuan, seperti itu. Di sini mahasiswa bernama Rama mendapatkan ranking ke-1 dan pilihan kedua,
Cibi ketiga, Yoyok keempat, dan Bowo kelima, Ilham keenam, Asep ketujuh, dan Anjas kedelapan. Mungkin itu menjadi urutan keputusan apabila ingin mendapatkan mahasiswa dengan menggunakan metode simple addictive weighting. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.